يا رزاق يا كريم. Orang beriman itu ciri-cirinya dia punya semangat yang tinggi. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri orang beriman itu? Dia tidak gampang sedih, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Sebutin ayatnya. Ya, terus sedikit lagi. Ya, tapi ini harus ada kalimat beriman ya, orang-orang beriman itu. Oke, ayo. Ali Imran ayat. Bunyinya. Dan janganlah La tahinu. ya, tuh. Udah ketemu tuh lagi. Itu deretannya itu tuh, deretannya wasari'u itu. Ya, Sat ya. Ayo, cepat, ayo. Yang bisa siapa? Ali Imran ini udah hampir semua nih. Hah? Ya, ada? Nah, terus. Mukminin. Wa antumul a'la gitu ya. Dan kalian itu tinggi, a'la. A'launa. Karena jamak kan a'launa. Jangan merasa sedih, jadi orang yang beriman itu dia nggak drop gitu loh intinya. Nggak di bawah, dia tinggi. Dia nggak boleh kalah. Ada banyak orang yang dia ngaku beriman tapi dia kalah. Kalah dengan apa? Nafsunya. Nafsu apa? Nafsu apa? Contoh nih, bukti bahwa iman orang-orang beriman itu di negeri ini tuh lemah. Dia kalah dengan nafsu apa? Nafsu merokok. Bagaimana rokok itu ternyata masih menjadi malapetaka besar kaum muslimin. Ya, triliunan uang yang dihabiskan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka kalah dengan hawa nafsunya. Itulah sebabnya mengapa kita tuh disuruh sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Orang yang dia menghayati Allahu Akbar, dia nggak akan kalah oleh hawa nafsunya. Kan hawa nafsu kecil, Allah yang akbar. Ya, fokus. Ulul himmah. Pertama, kenapa? Karena seorang beriman wajib untuk memiliki ulul himmah. Dan selain wajib, dia juga butuh. Kenapa? Kalau dia nggak punya ulul himmah, maka dia kalah, hancur. Siapa yang bisa menyebutkan bahwa seorang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, selain tadi di surah Ali Imran, harus mempunyai ulul himmah yang tinggi? Apa dalil yang menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa, kalau tadi kan yang disebutkan secara eksplisit ayatnya adalah beriman kan? Nah sekarang ini orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia betul-betul punya orientasi yang tinggi sampai ke akhirat, cita-cita yang tinggi. Ada yang bisa? Ada di juz, ayatnya dikasih tahu kisi-kisinya ya. Itu ada di juz 27 ya. 27. 27 atau 26 ya? 27 atau 28 saya lupa. 28 kayaknya. 28, juz 28. Juz 28 dimulai dari surat apa? Al-Mujadilah. Nah, di juz 28 ayatnya ada. Ayatnya terkenal. Oke, udah ketemu, Madi? Oke, kisi-kisinya diperdalam lagi, yaitu ada di surat setelah Al-Mujadilah.
ayatnya? Udah disebutin suratnya, ayatnya juga. Wah. Siapa yang udah hafal juz 28? Jadi. Nah, kalau nggak bisa baru tanya Ustaz Rozi dan Ustaz Ispandi. Apa ayatnya? Yes, terima kasih Ustaz Rozi. Ya, apa udah dijawab? Oh, ada dengaran tadi. Maaf, betul ya, ya sekolah tadi. Jadi orang-orang yang bertakwa itu perhatikan baik-baik. Ini kata para ulama ayat yang sangat luar biasa. Kalau kandungannya kita kaji, dua perintah bertakwa dan bertakwa. Ittaqullah. Dan di antara dua perintah bertakwa ini ada satu perintah, yaitu apa? Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Buat ini lighad, untuk esok. Yang dimaksud dengan esok ini kata para ulama adalah akhirat. Cita-cita untuk sampai ke akhirat. Dan ini berbekal dari apa? Ma qaddamat. Apa arti ma qaddamat? Sesuatu yang sudah berlalu, yaitu apa? Apa? Yang sudah berlalu? Kalau kita tadaburi luas maknanya, yaitu pengalaman kita, ilmu yang sudah kita punya. Begitu juga makodamas ini artinya adalah mungkin dosa-dosa kita yang kita harus taubati gitu loh. Semuanya harus menjadi pijakan mencapai cita-cita. Kalau yang baik, sesuatu yang baik yang sudah kita dapatkan di masa yang lalu itu menjadi modal, menjadi energi. Sesuatu yang buruk menjadi apa? Menjadi spirit untuk perbaikan, lebih baik lagi. Mengevaluasi diri. Inilah ulul himmah ya bagi orang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya, ini masih sangat umum. Orang-orang yang mempunyai ulul himmah, kalau dia betul-betul punya ulul himmah yang sebenarnya, maka dia paham rincian ulul himmah yang sampai setinggi-tingginya apa? Apa cita-cita tertinggi seorang mukmin? Sebutin. Hah? Dapat dari Allah terus? Masuk surga? Apa lagi? Ampunan, bagus. Apa lagi? Mencintai Allah yang paling tinggi. Ini dia. Orang-orang yang beriman, dia cita-citanya adalah masuk surga, tapi kenikmatannya apa? Yang tertinggi melihat wajah Allah. Ini harus menjadi ulul himmah. Kalau seseorang mempunyai ulul himmah berarti apa? Dia punya hasrat. Tahu gak hasrat itu apa? Hasrat. Hasrat itu dorongan yang berdebar-debar gitu. Kayaknya enak banget sih kalau bisa. Kayak hasrat pengen makan gitu ya. Ada orang tuh yang saking hasratnya pengen makan begitu tinggi, punya cita-cita, enak banget nih kalau bisa makan yang pedas, apa level Ricis. Bayangin, belum makan aja, baru datang masuk ke halaman itunya aja, udah langsung meleleh ini begini. Itu hasrat. Itu rendah, walaupun itu masih pada tataran yang mubah. Hasrat itu kalau untuk yang sifatnya duniawi tadi pengen punya cewek lah, pengen pengen punya handphone lah, pengen chatting lah. Nah, tapi pertanyaannya, kita hari ini yang sudah mengaku beriman, sudah belum punya hasrat untuk bisa nanti diizinkan oleh Allah bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Udah belum? Udah belum? Belum. Apa tanda-tandanya kalau kita belum punya hasrat ini? Dan sebaliknya, apa tanda-tanda orang yang sudah punya hasrat untuk bertemu dengan wajah Allah? Nah, apa tanda-tandanya? Yang paling sederhana adalah apa tanda-tandanya? Ini udah diajarin sama Ustadz Imam ini. Udah diajarin dan dicontohin. Yaitu dia secara eksplisit memang minta ketemu dengan Allah. Minta melihat wajah Allah. Yaitu dengan berdoa. Gimana doanya? Tuh kan?
Nah, berarti belum punya hasrat kalau belum hafal. Kenapa belum dibaca? Ustaz Imam kalau habis imamin sholat di babul jannah suka baca doa ini. Allahumma, nah, Allahumma, inna nas'aluka ladzatan naudzubi ila wajhika. Allahu Akbar. Oke. Jadi selama liburan teman-teman tugasnya adalah mengamalkan doa ini dan otomatis berarti harus hafal. Allahumma inna nas'aluka atau inni as'aluka ladzatan naudzubi ila wajhika. Bi ghairi apa namanya itu? Wa syauqa ila liqa'ika.